Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja. Kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita awali dengan menaikkan pujian Tiada Sahabat Seperti Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami semua dari hari lepas hari ya Tuhan. Dan malam hari ini kami semua akan mengadakan persekutuan doa, biar Tuhan yang pimpin. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan renungan firman Tuhan, serta mau menaikkan beberapa syafaat kami, biar Tuhan yang pimpin. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan membawakan satu pujian lagi saat berdoa.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungi firman Tuhan. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangkaian renungan firman Tuhan dari kitab Ratapan, malam hari ini kita telah sampai pada ratapan yang keempat. Kita telah menyelesaikan 3 pasal, dan kita hari ini masuk pada ratapan yang keempat, dan akan kita renungi adalah ratapan 4 ayat yang ke-1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ratapan 4 ayat 1 sampai 12. Ah, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih berharga mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka, tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion, yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ratapan 4 sampai 12 ini dituliskan kesengsaraan yang luar biasa, kesengsaraan yang begitu dahsyat yang dialami oleh penduduk Yerusalem pada waktu itu. Yeremia, penulis kitab ini, membandingkan keadaan Yerusalem sebelum kota itu dikepung oleh bangsa Babel dengan keadaan sesudahnya. Dan pada ayat 1 dan 2 kita lihat bahwa Yeremia meratapi kemegahan Yerusalem yang telah pudar. Dituliskan bahwa anak-anak Sion yang berharga, yaitu orang-orang yang dulunya dihormati pada waktu itu. Anak-anak Sion yang berharga diibaratkan bagai emas tua, kini bagaikan belanga tanah. Segala kemegahan, masa-masa keemasan
Yerusalem yang pernah dialami kini semua telah pudar. Dan di ayat-ayat berikutnya, ayat 3 sampai ke 10, kita bisa melihat, kita bisa membaca kesengsaraan yang luar biasa, kengerian yang begitu dahsyat yang dialami oleh penduduk Yerusalem karena murka Allah. Di ayat ketiga, kita bisa membaca bahwa orang-orang yang kelaparan menjadi lebih kejam, bahkan lebih daripada serigala. Kalau misalkan di suatu saat perut kita mulai terasa lapar, lalu kita berencana untuk pergi makan. Kita pergi ke suatu tempat makan, rumah makan, lalu kita memesan menu makanan. Dan setelah memesan, tentu saja kita duduk menunggu makanan yang akan disajikan. Ya, setelah mungkin 15 menit, ya mungkin perut kita semakin lapar, kita semakin gelisah. Lalu kita mulai menengok-nengok apakah pelayan sudah siap untuk mengantarkan makanan. Dan mungkin terus kita mulai mengajukan pertanyaan, Pak, makanannya sudah siap? Oh belum, sebentar lagi. Nah, kita tunggu lagi, mungkin 15 menit lagi. Nah, semakin lapar lagi. Nah, kemudian kita akan lebih penasaran, terus kita akan mungkin bertanya lagi, tapi dengan mungkin nada yang berbeda, agak lebih tinggi. Mas, ini makanan saya belum. Oh iya belum Pak, sabar ya. Kita tunggu lagi. Dan itu, kalau itu berlangsung lagi 15 menit lagi, kita makanan itu belum keluar, ya mungkin kita akan semakin berbulu gitu ya. Lama-lama kita bisa seperti serigala, kita bisa keluar meluapkan amarah kita. Nah, itu akibat dari perut yang lapar. Nah, kalau kita cuma sekali-sekali mengalami rasa lapar itu yang mungkin nggak berkepanjangan. Nah, mereka yang ada di Yerusalem pada waktu itu, mereka mengalami kelaparan yang begitu dahsyat. Mereka mengalami kelaparan dari hari ke hari dan tidak tahu apa yang akan mereka makan selanjutnya. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa ada korban lagi, bayi-bayi dan kanak-kanak yang haus dan lapar. Di ayat kelima, malah orang-orang banyak yang mati, terbujur di jalan-jalan, bahkan mereka mengais makanan di timbunan sampah akibat daripada kelaparan. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan pemimpin-pemimpin yang dulunya hidupnya enak, berkecukupan, terawat, dan kini badan mereka menjadi hitam, kurus kering. Karena apa? Karena kelaparan. Dan di ayat ke-9 dikatakan kesengsaraan yang dialami begitu dahsyat sehingga mereka beranggapan mungkin lebih bahagia orang yang mati, terbunuh pada waktu itu. Sebab mereka kalau terbunuh tidak lagi merasakan kelaparan yang begitu dahsyat. Dan yang lebih mengerikan lagi kalau kita baca di ayat 10 adalah mereka yang kelaparan. Akhirnya mereka memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka. Jadi sudah hilang rasa kemanusiaan gitu ya. Semua menjadi beringas karena kesengsaraan, karena kelaparan itu. Di ayat yang terakhir, ayat ke-11 dan 12, Yeremia meratapi kehancuran Yerusalem oleh sebab karena murka Allah yang menyala-nyala, kehancuran yang mencengangkan, yang tidak terduga atau tidak diduga-duga. Dikatakan bahwa tidak percaya raja-raja di bumi dan penduduk dunia
Dan mereka tidak menyangka bahwa Yerusalem yang begitu megah, begitu agung, penuh dengan kemuliaan, tapi akhirnya hancur luluh berantakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah begitu murka? Tentu pada pembahasan kita tatapan sebelumnya kita mengetahui bahwa Allah murka karena penduduk Yerusalem, bangsa Israel telah berpaling daripada Tuhan. Mereka telah murtad dan tidak lagi mengandalkan Allah. Saya ingin merefresh dalam renungan yang pernah saya bacakan, pernah saya bawakan pada sekitar mungkin akhir Februari atau awal Maret yang lalu, bahwa hal yang sangat paling tidak disukai Allah adalah ketika kita umatnya meninggalkan Dia, berpaling daripada Tuhan dan menyembah kepada Allah lain. Oleh karena itulah dalam 10 hukum Taurat yang juga saya pernah sampaikan, bahwa hal yang pertama dalam hukum Taurat adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, begitupun ayat-ayat selanjutnya, ayat 1 sampai 4 itu perintah untuk sikap kita kepada Allah. Ayat kelima baru sikap kita, perintah untuk sikap kita kepada orang tua. Dan yang ke-6 sampai dengan 10 adalah perintah sikap kita kepada sesama. Dan biasanya seseorang yang menitipkan pesan, yang berpesan, dia akan menaruh pesan yang terpenting itu di urutan yang paling awal, nomor 1. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, ini sampai nomor 4 malah untuk perintah untuk kepada Yesus itu ditempatkan, kepada Allah itu ditempatkan dalam hukum Taurat yang 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling awal, ya. Nah, bangsa Israel setelah sekian lama hidup di negeri perjanjian, negeri yang kita tahu, negeri yang subur, katakan negeri yang berlimpah susu madunya. Mereka hidup diberkati, mereka hidup berkecukupan, malah berkelimpahan. Mereka hidup nyaman dan semuanya berjalan dengan baik. Dan pada kondisi itulah bangsa Israel mulai mengabaikan Allah. Mereka tidak lagi mengandalkan Allah. Mereka tidak lagi merasa bergantung pada Allah. Dan itu membuat Allah murka. Mereka tidak mengingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka melupakan bagaimana dahulu nenek moyang mereka dituntun oleh Allah keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dituntun di padang gurun, dan akhirnya diberi anugerah untuk tinggal di negeri perjanjian. Tapi setelah mereka hidup nyaman, mereka lupa dan mereka meninggalkan Tuhan. Mungkin kalau Tuhan pada waktu itu tidak menyertai mereka, tidak menuntun mereka, mungkin sampai saat selanjutnya mereka turun-temurun akan masih tetap menjadi budak di Mesir. Nah, dalam perenungan ini kita diingatkan bahwa Allah itu tidak hanya Dia memberkati, bahkan Allah itu juga bisa memberkati secara luar biasa. Tetapi Allah itu juga dapat menghukum, bahkan dapat menghukum secara dahsyat luar biasa. Dan ini dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan murka Allah. Jangan lupakan kebaikan-kebaikannya, akan anugerahnya yang terbesar,
pengorbanannya di kayu salib untuk kita. Jangan pernah berpaling darinya walau dalam kondisi apapun. Tetaplah setia dan terus hidup mengandalkan Tuhan. Saya akan tutup perenungan ini dengan saya membacakan 2 ayat dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Untuk orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan syafaat kita. Kita mau berdoa untuk beberapa hal. Untuk yang pertama, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya, dan kita juga memohon Roh Kudus untuk senantiasa memimpin langkah kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan daripada Tuhan. Kita naikkan pujian kekuatan dan penghiburan. Kita berdoa bersyukur pada Tuhan dan mohon Roh Kudus untuk memimpin langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu pada kami. Kami bersyukur untuk segala tuntunan-Mu pada kami. Kami bersyukur untuk segala penghiburan-Mu dikala kami menderita. Kami bersyukur untuk kami boleh terus dapat beribadah kepadamu, walaupun dengan secara online, tapi biarlah Engkau yang melawat kami masing-masing. Bapa dalam surga, ada kalanya kami lemah, tapi biarlah Tuhan, Roh-Mu yang senantiasa memimpin jalan hidup kami, memimpin kami, supaya dikala kami lemah, Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan di masa-masa sukar sekarang ini, biarlah kami boleh terus dipimpin dengan Roh-Mu, untuk kami boleh melewati masa-masa sulit, dan kami selalu senantiasa bersyukur, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah bangsa dan negara ini boleh dimampukan untuk keluar dari masa-masa sulit, untuk boleh terus
bersatu untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita dan semua umat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Engkau yang boleh terus menolong, memimpin kami semua bangsa dan negara ini, untuk boleh kami dimampukan melewati masa-masa sukar, melewati segala permasalahan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Jokowi beserta seluruh jajaran pemerintahannya dari pusat maupun ke daerah. Untuk kami boleh bersama-sama dengan mereka boleh bersama-sama dengan rakyat, boleh bersatu padu untuk sama-sama membangun negeri ini, sama-sama mengatasi segala kesulitan, permasalahan yang dialami oleh bangsa ini. Kami menyerahkan untuk segala penanganan dari pandemi ini. Biarlah Tuhan berikan anugerah-Mu, berikan belas kasihan-Mu, supaya semua ini boleh cepat berlalu dan semua aktivitas boleh dapat berjalan kembali. Aktivitas dalam ekonomi, dalam pemerintahan, maupun dalam peribadatan, maupun dalam pendidikan, sekolah-sekolah. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa ini. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk para rohaniwan dan para jemaat sekalian, baik yang di pos maupun yang di pusat. Kita doakan kita semua boleh senantiasa diberikan kekuatan, diberikan hikmat, dimampukan dalam melewati masa-masa sukar dan tetap hidup, tetap setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, dan hidup terus mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk para rohaniwan dan jemaat. Kami berdoa untuk para rohaniwan kami, Gereja Kristus Batang Hitam, Ayu Sak beserta istri dan keluarganya. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Berkati untuk setiap pelayanannya. Dan juga untuk Pak Hendy, keluarga, biar juga Tuhan yang memberkati dan juga mempersiapkan segala pelayanan yang harus dipersiapkan, dan juga kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Dan juga untuk Pak Didi serta keluarga, biar Tuhan juga yang terus memberkati mereka di dalam keseharian mereka, di dalam hal-hal pelayanan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyertai, memberikan kesehatan untuk para rohaniwan kami dan keluarga mereka. Berdoa juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang terus memberkati, menjauhkan dari segala sakit penyakit yang berbahaya, berikan kesehatan, berikan kemampuan, kesetiaan untuk kami boleh terus memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak kerajinan kami tidak kendor. Biarlah kami boleh terus antusias, bergairah di dalam kami beribadah pada Tuhan, meskipun secara online, dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga bagi mereka, jemaat-Mu yang tidak dapat terjangkau dengan melalui ibadah-ibadah online karena keterbatasan alat-alat ataupun juga internet mungkin, biar Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Tuhan memberikan mereka penghiburan, dan biarlah mereka boleh terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.